Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Ini saya pas di rumah di kampung ya Bunda. Seperti biasa Bunda, saya pasti beres-beres rumah. Tapi ini kebetulan rumah saya lagi banyak barang di rumah karena nanti mau dijadikan tempat TPS gitu Bunda di halaman samping rumah saya. Jadi masih banyak barang di rumah, jadi agak berantakan. Nah, saya seperti biasa ya Bunda, mau sharing-sharing sambil saya berkegiatan Bunda. Nah, saya akan membagikan 6 contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sederhana adalah perilaku yang disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya ya. Perilaku atau gaya hidup minimalis ini lebih mementingkan memenuhi kebutuhan utama seperti makanan yang bergizi, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Hidup bahagia dapat diperoleh dengan cara menerapkan pola hidup sederhana. Terdapat banyak contoh hidup sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat bahagia gitu. Dengan begitu, seseorang akan merasa puas dan tidak merasakan kekurangan setiap harinya gitu. Hidup sederhana yaitu memiliki sesuatu sesuai kebutuhan, menggunakan harta dengan keperhitungan matang, serta mempertimbangkan diri dari segala hal ya, dari segi manfaat dan atau kerugiannya. Hidup sederhana adalah sikap untuk menerapkan cara hidup yang tidak berlebihan, tidak mewah, serta merasa cukup atas apa yang dimiliki. Nah, ada beberapa contoh hidup sederhana yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya sambil ngepel-ngepel ya, masih banyak barang-barang ini Bunda, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa, nanti beresin sama adik saya. Ini adik saya yang ke nomor 3 ya Bunda. Kita mau jalan-jalan ke sungai Bunda, karena anak-anak pengen ke sungai, sudah lama nggak main. Nah, kita refreshingnya nggak kemana-mana ya, di rumah aja, tapi kita ada tempat wisata yang murah, gratis, dan indah tentunya Bunda, yaitu ke sungai Bunda. Anak-anak juga jarang sekali ke sungai Bunda, jadi ya sudahlah, ayo kita main ke sungai sambil mengenang masa kecil saya ya Bunda, karena sungai ini dekat sekali dengan rumah saya Bunda. Saya lanjut ya Bunda. Nah, contoh hidup sederhana yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menggunakan barang sesuai kebutuhan. Contoh pertama, menggunakan barang yang sesuai kebutuhan. Selalu menggunakan barang berdasarkan fungsi dan manfaatnya. Selain itu, barang yang digunakan bukan barang yang mewah ya, dan bukan untuk ajang pamer. Contoh, pakai tas yang berbranded yang harganya sampai jutaan. Buat apa coba kita bisa pakai tas yang biasa yang harganya itu nggak sampai jutaan. Yang penting kan kita bisa bawa barang-barang yang kita butuhkan, dipakai juga nyaman. Buat apa sih pakai tas mahal kalau nggak ada isinya? Kalau saya mending tas yang biasa aja tapi isinya banyak. Ibaratnya gini, kita beli dompet yang harganya 1 juta tapi isinya cuma 100.000. Kan mending dompetnya yang 100.000 tapi isinya 1 juta kan. Nggak usah lah kita itu beli sesuatu hanya untuk pamer saja. Yang ada kita malah pusing sendiri, yang ada nanti yang nggak mampu akhirnya dimampu-mampukan. Orang sederhana itu akan menggunakan barang yang hanya dibutuhkan saja. Nah, ini ada pemandangan yang indah ya Bunda. Ini orang sedang panen padi Bunda, jadi deket sawah gitu. Suasananya masih asri Bunda. Di tempat saya banyak gunung, banyak sungai juga Bunda. Nah, ini kita mau main turun ke bawah, jadi kita mau cari jalan dulu ya Bunda. Dulu di sini kalau saya pas waktu kecil itu dulu mainnya di sini seringnya Bunda. Jadi mengingat waktu masa kecil. Lanjut ya Bunda. Yang kedua, berpenampilan sederhana dan tidak perlu mewah. Contoh berikutnya adalah menggunakan baju yang sederhana dan jauh dari kata mewah.
Fungsi pakaian itu apa sih? Fungsinya pakaian kan untuk menutupi tubuh kita ya. Kenapa harus mewah? Beli bajunya yang berbranded. Kalau nggak berbranded katanya nggak berkelas. Gaya hidup yang hedon kayak gini nih yang kadang bikin kita banyak tekanan. Coba kita pakai baju yang harganya jutaan sama pakai baju yang harganya cuma ratusan ribu atau malah di bawah 100.000 ya. Toh fungsinya sama saja, menutupi tubuh kita. Orang nggak akan tanya berapa harga pakaian kita, apa yang kita pakai, yang penting nyaman buat kita dan tentunya kualitasnya baik agar kita itu tidak bolak-balik beli baju ya. Banyak kok baju yang harganya murah, kualitasnya bagus. Jadi berpenampilanlah yang sederhana, karena penampilan orang itu tergantung dengan isi hati kita. Auranya akan kelihatan ya Bunda, walaupun kita pakai baju mewah, kalau kita punya hatinya kurang baik ya nggak akan kelihatan mewah Bunda. Jadi percaya deh, kalau kita itu hidup sederhana, yang tidak mewah akan terasa mewah. Kemudian yang ketiga, makan dan minum apa adanya. Hidup sederhana juga diterapkan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sederhana. Selain itu, apa yang dikonsumsi tidak harus makanan mewah, karena pada dasarnya makan adalah upaya untuk bertahan hidup. Kita makan dengan lauk seadanya, nggak perlu harus makan yang mewah. Setiap hari saya juga masaknya ya sederhana gitu, sesekali saja makan di luar, itu juga jarang banget ya, karena saya seringnya itu masak sendiri. Menunya ya yang simple, yang penting tetap mengutamakan gizi untuk kesehatan kita tentunya. Jadi gak usah deh makan makanan mewah, yang sederhana aja, yang penting bergizi dan menyehatkan tubuh tentunya ya. Nah ini saya lagi mau cari jalan untuk menuju ke sungai yang bawah ya, biar anak-anak bisa main. Selanjutnya, menggunakan kendaraan apa adanya. Dalam kegiatan mobilitas, seseorang membutuhkan alat transportasi, namun dalam hidup sederhana hanya perlu menggunakan transportasi yang layak pakai saja sudah cukup ya. Hal ini menghindari rasa pamer dan ajang sombong kepada orang lain. Contohnya ini, kita punya mobil sederhana yang nyaman dipakai, bisa digunakan kapan saja. Karena ingin dilihat orang lain mewah, kita kepengen ganti mobil yang baru yang lebih bagus. Terus gitu lagi, nanti sudah ganti, kita pengen lagi ganti yang lebih canggih lagi. Sampai kapan gonta-ganti terus ya Bunda? Semakin canggih mobil dan kendaraan yang kita miliki, makin banyak perawatannya, belum pajaknya yang makin mahal. Cobalah untuk bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Hidup sederhana apa adanya, itu bikin hidup kita itu lebih ringan, lebih tenang. Tidak perlu kita berpura-pura. Kendaraan yang sudah kita punya saat ini ya sudah kita pakai, kita rawat dengan baik agar bisa kita pergunakan untuk keseharian kita ya Bunda. Nah ini saya mau turun ke bawah, anak-anak minta main air di bawah. Nah, kebetulan cuacanya cerah, jadi kita bisa main air di bawah. Airnya juga jernih ya Bunda. Kemudian yang kelima, selalu hemat dalam menggunakan uang. Seseorang yang sederhana perlu menerapkan pola hidup hemat dan tidak boros, sebab kita akan belanjakan uang kita untuk barang-barang yang sederhana tanpa terlihat mewah. Kita juga akan pintar mengelola keuangan kita. Belanjalah sesuai dengan kemampuan kita, jangan karena lapar mata. Kalau kita lihat barang baru kepengen, terus ada papan diskon, buru-buru ya deh beli baju atau beli apa gitu yang nggak perlu kita beli ya. Harusnya kita mempertimbangkan dulu sebelum membeli barang. Jangan sampai di rumah barang-barang itu hanya tergeletak begitu saja, kan buang-buang uang. Hidup sederhana bisa membuat pikiran kita itu jadi terkontrol untuk mengatur keuangan.
Nah, ini saya sudah sampai di bawah ya Bunda. Anak-anak pengen main di air. Tadinya mau pada mandi, cuma lupa nggak bawa ganti. Katanya udah kangen banget pengen mandi di kali atau di sungai mah gitu. Nah, karena memang anak saya jarang main di sungai ya, karena di Pekalongan itu sungainya jauh. Ya namanya juga di perkotaan ya Bunda. Kalau di desa itu healing kita itu sederhana sekali ya Bunda, cukup main di sawah atau di sungai itu sudah mengobati rasa apa ya Bunda, penat kita gitu Bunda. Jadi sederhana saja Bunda, nggak perlu kita pergi ke tempat-tempat wisata yang jauh yang membutuhkan banyak uang. Kita hanya pergi ke sungai saja ini sudah senang sekali, anak-anak juga sudah gembira ya Bunda. Yang keenam, mengurangi dan menghindari konflik. Dalam menerapkan pola hidup, kita juga harus menghindari konflik, tak hanya dari segi penampilan saja yang sederhana, juga harus diterapkan dalam pola pikir seorang atau pola pikir kita ya. Oleh karena itu, di dalam hidup sederhana juga harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Hal ini akan membuat kedamaian dan ketenangan hidup kita ya. Kurang-kurangilah masalah dengan orang lain, karena itu akan mengganggu pikiran kita. Tidak usah berkonflik, yang ada hidup kita itu jadi tambah ribet dan banyak tekanan ya. Nah, itu 6 contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan pola hidup sederhana, tentunya kita akan lebih bahagia dan damai ya. Nah, ini anak-anak lagi main air ya. Si Seha, keponakan saya pengennya mandi aja, tapi kan nggak bawa baju ganti. Tapi tadi sudah mulai main ciprat-cipratan, jadi ya udah agak basah. Nggak tahu nanti mamahnya bawa baju apa enggak. Tadi mamanya pulang dulu, kata ada keperluan. Jadi ini Seha sama Mbak Ara main berdua ya, terus sama adik saya yang nomor 3. Nah, ini kita lagi jalan-jalan lihat-lihat ya Bunda, karena ini dulu saya sering sekali waktu kecil ini main di sini Bunda. Jadi kita dulu itu punya temen ya Bunda, kayak kita mainnya ya cuma di sungai, di sawah, kayak gitu aja Bunda. Itu juga udah rasanya seneng banget, karena kita dulu dari kecil mungkin di pedesaan gitu, jadi nggak perlu ke mall gitu Bunda. Kita cukup main di sawah, di sungai, itu udah seneng banget. Nah, ini saya mau pulang ya Bunda, karena udah agak siang, cuacanya juga panas, jadi kita langsung mau pulang. Tempat saya masih asri ya Bunda, tapi penduduk rumahnya itu udah rapat sekali kayak di perumahan. Nah, ini saya nerobos-nerobos ya. Dulu waktu kecil saya itu sering sekali main di sungai. Lewatnya sini Bunda, jalan yang kecil, masuk-masuk gang. Kalau inget masa kecil itu senang sekali Bunda, rasanya itu iya ya, dulu itu kita tidak punya banyak pikiran, istilahnya itu kita hanya senang-senang saja. Kalau main di sungai aja itu udah senang Bunda. Nah, ini saya sudah sampai rumah ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.